Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang terindah dan terpuji untuk mengawali sepatah dua patah kata yang akan saya sampaikan nanti, kecuali undahan puji syukur yang selalu saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat izin, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita ditetapkan di dalam hidayahnya dan bisa menjumpai bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah, bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selalu tercurahkan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah madrasah, sebuah sekolah kepada umatnya dengan Allah mensyariatkan puasa, dengan harapan madrasah ini outputnya membentuk orang-orang yang takwa, sebagaimana yang Allah syariatkan dan Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kamu sekalian kewajiban untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu sekalian, dengan harapan supaya kalian bisa bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puasa merupakan madrasah, pembelajaran yang Allah syariatkan kepada umatnya dalam rangka membentuk umatnya menjadi orang-orang yang takwa. Di bulan suci Ramadan ada sebuah pemandangan yang begitu menyejukkan di dalam hati ketika kita lihat kaum muslimin berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud di tengah malam, dan berpuasa di siang hari. Itu sebuah pemandangan yang sungguh mengharukan. Tapi jujur, di bulan Ramadan pula, kalau kita lihat, ada sebuah gambaran yang unik, fenomena yang menyentuh hati, yang memanggil hati kita. Dimana kalau kita tengok di sekolah-sekolah dasar, tempat bermain anak-anak kecil dengan tanpa bebannya, dengan enjoynya, anak-anak kita, adik-adik kita menikmati jajan, menikmati santapan-santapan. Timbul tanda tanya besar di dalam hati kita. Apakah adik-adik kita, apakah anak-anak kita itu sakit? Ternyata tidak. Apakah mereka nggak mampu? Saya yakin mampu. Ataukah orang tua mereka, yang notabene diri kita sebagai orang tua nggak peduli terhadap anak-anak kita, adik-adik kita? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maaf, sangat ironis sekali. Mungkin sebagian orang tua, sebagian dari kita sebagai orang tua mempunyai satu argumentasi, mempunyai satu alibi bahwasanya anak-anak kita nggak punya kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam, belum punya kewajiban, bukan termasuk mukallaf. Mungkin mereka berdalih, punya argumentasi apa yang dikatakan oleh Nabi
Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathatin anin naim hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yablugha wa anil majnun hatta yaqila. Bahwasanya kolam pencatat amal diangkat dari 3 golongan. Dari orang yang tidur sehingga mereka terbangun, dari anak kecil sehingga mereka balik, dan dari orang yang gila sehingga mereka berakal kembali. Sering mereka orang tua berdalih anak-anaknya tidak punya kewajiban puasa karena dengan menggunakan argumentasi dalil ini. Kaum muslimin, pemahaman seperti ini sungguh sangat ironis sekali. Kita tahu dengan Allah mensyariatkan puasa diharapkan membentuk umatnya menjadi orang yang takwa. Sangat membanggakan untuk kita sebagai orang tua mempunyai anak-anak yang takwa. Syariat Islam akan dikerjakan terasa ringan bila mana ada pelatihan dan kebiasaan. Dengan adanya pelatihan dan kebiasaan, inilah menimbulkan sebuah keringanan bagi umat Islam menjalankan syariat Islam. Puasa mungkin akan terasa berat, tapi itu butuh pelatihan dan butuh kebiasaan. Mari kita bangun anak-anak kita yang merupakan aset rumah tangga kita. Kita bangun bersama-sama menjadi orang-orang yang bertakwa lewat madrasah bulan Ramadan ini, melalui melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita latih anak-anak kita. Caranya, kiatnya, yang pertama, kita harus berusaha memberikan pemahaman ringan dan urgensi tentang puasa. Sering kita jumpai ketika anak-anak kita, ketika adik-adik kita melaksanakan puasa di tengah hari, di saat dahaga yang begitu sangat dan lapar yang begitu sangat, terasa mereka nggak mampu untuk melanjutkan puasa. Mereka sering mengeluh, "Pak, Ma, saya lapar, Pak. Saya haus, Ma." Tapi kita sebagai orang tua, cobalah secara ringan memberikan satu argumentasi. Adik, inilah yang Allah kehendaki. Tatkala kita nggak makan, tatkala kita nggak minum, merasakan haus, merasakan lapar, sama banyak saudara-saudara kita, kaum-kaum Islam yang du'afa, yang fakir, anak yatim piatu, mereka juga nggak makan, nggak minum, menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Itulah yang dirasakan oleh kaum fakir dan fukara. Maka Islam mengisyaratkan untuk solidaritas, untuk bersedekah kepada fakir miskin anakku. Yang kedua, berikanlah motivasi atau reward kepada anak-anak kita. Anak kecil, maaf, orang begitu mengenal namanya sebuah pengamalan harus lillahi ta'ala, harus karena Allah. Mereka mengerjakan sesuatu selalu ada tendensi. Kita sebagai orang tua sah-sah saja berikan satu reward kepada anak-anak kita. Nak, kalau kamu bisa selesai puasa sampai maghrib, nanti saya kasih uang jajan lebih daripada biasanya. Kalau mungkin biasanya 1.000, ini 2.000. Sah. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya pengertian-pengertian ini kita enggokkan kepada jalan yang benar. Adik, seandainya kamu nanti bisa puasa sampai selesai, ini uang 2.000, kamu sedekahkan untuk fakir miskin, untuk teman kamu yang duafa. Yang ketiga, persiapan yang matang. Diusahakan ketika kita mendidik adik-adik kita untuk puasa, diusahakan mereka persiapan yang matang. Dengan memberikan asupan-asupan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, sahur dengan asupan-asupan yang sangat bergizi, sehingga di siang harinya mereka fit. Yang keempat adalah
membuat kesibukan yang menyenangkan. Buat kegiatan-kegiatan positif di siang hari, sehingga mereka melupakan akan makan dan minum. Yang kelima adalah berlatih bertahap ataupun tadrij. Kita tahu Islam syariatnya selalu bertahap. Sebagaimana Nabi memberikan satu contoh perintah kepada umatnya. Sebagai orang tua mendidik anaknya untuk melaksanakan sholat itu pun bertahap. Hal ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Muru auladakum bisolah, wahum abna'u sab'a sinin, wadribuhum 'alaiha, wahum abna'u asyra sinin." Kata Nabi, perintahkanlah kamu sekalian kepada anak-anak kalian dengan sholat tatkala mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka usia 10 tahun karena meninggalkan sholat. Dalam kaitan ini, puasa memang dilaksanakan mulai terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari. Tapi karena ini dalam rangka pelatihan, mungkin ada istilah puasa sampai beduk, puasa separuh. Ini dalam rangka pelatihan-pelatihan, sehingga anak kita terbiasa untuk melaksanakan puasa. Saya yakin kalau anak-anak kita terbiasa untuk melaksanakan puasa, sehingga bisa menjadi orang-orang yang takwa sejak kecil, dan pada saatnya nanti ketika menjadi mukallaf, mereka sudah ringan melaksanakan syariat Islam, yaitu berpuasa. Dengan anak kita menjadi anak-anak yang takwa, Masya Allah, kita sebagai orang tua mempunyai aset yang luar biasa, yaitu aset punya anak yang solih dan solihat, yang menjadi amal jariah kita setelah kita meninggal dunia. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.